Salam kenal buat yang belum kenal ya. Baby dari Hmm. Banyuwangi, Jawa Timur. Ah, kenapa kayaknya formal banget ya? Hmm. Kak Estina, Baby kesaksian dari mana nih? Baby bingung. Dari umur berapa ini Baby kesaksian? Mbak bantu Baby lah. Dari kesaksian dari mana ya? Ya, Dari kecil sebenarnya apa ya dari waktu diterima Tuhan? Kan banyak ya. banget perjalanannya. Aku bikin dulu deh prolognya biar kamu nggak canggung ya. Ah, Ini udah yang keberapa ini kamu di sini? pertama kali. Oh, Makanya baru Baby pertama agak kali. malu-malu. Oh, iya 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 iya. Ya, ini baby ini cukup lama di lubang buaya. Ya, cukup lama di lubang buaya bertempur ya. Ya, tapi Lubang saya sudah buaya ya. ya baby ini adalah orang yang apa namanya dari RT 6 kah? Ya ini sebenarnya baby ini Lu Tadin ya dulu ya kan ya enggak beb ya. ya udah itu aja dulu dari situ. Oke. Oke ya guys, Baby mau cerita sebelum tahun 2000 aja ya, dimana Baby belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi selama dari umur 15. Jadi Baby kenapa Baby harus sampaikan umur-umurnya biar eh, semua bisa memahamin gitu loh. Di saat itu biar kita bisa flashback di tahun-tahun itu gitu. Jadi saat Baby umur 15 tahun, Baby itu sudah berjuang untuk membesarkan diri Baby sendiri. Baby anak tunggal dari seorang ibu yang waktu umur Baby 3 tahun sudah meninggal, dan waktu Baby ditinggal bapak kayak gitu. Jadi nah waktu Baby umur 3 tahun ibu meninggal karena kecelakaan. Akhirnya Baby nggak ada yang ngasuh, Baby dikasihlah sama yang menabrak itu gitu. Jadi Baby dibesarkan. Baby singkat aja ya. Seumur 15 tahun keluar dari SD, Baby keluar ke kota, di mana Baby harus berjuang untuk membesarkan diri Baby sendiri, mencari pekerjaan. Tapi karena Baby masih terlalu kecil waktu itu ya, kecil nggak ya? Masih kecil lah, Baby belum mengerti apa-apa, belum mengerti hidup ini harus seperti apa. Yang Baby tahu, Baby itu butuh tempat tinggal dan makan. Nah, saat Baby pergi ke kota itu Baby nggak punya uang. Baby ini Baby cerita ini supaya semuanya memahami kenapa Baby ada di dunia di lembah kekelaman ya. Jadi saat Baby ke kota nggak punya uang naik bis gitu. Baby bilang sama kondekturnya, "Mas, Baby nggak punya duit, Baby mau ke Surabaya, mau cari kerjaan." Baby cuma bawa ijazah SD waktu itu. Jadi tapi ternyata kenyataan karena Baby kan orang dari desa dan kelihatan tolo-tolo kan, jadi kan masih nggak ngerti apa-apa. Akhirnya Baby dibodoh-bodohin lah, ditolo-toloin, dijual ke sini, jual ke sini, gitu. Akhirnya tapi kan Baby udah nggak berpikir, yang penting Baby bisa bertahan hidup gitu aja. Bersyukur ajalah Baby hidup kan, nggak diapa-apain, nggak sampai meninggoy gitu kan di jalan-jalan gitu kan. Pada akhirnya Baby masuklah di dalam dunia lembah-lembah itu, di dunia persilatan. Selama berapa tahun ya? Mungkin ada lebih dari puluhan tahun mungkin.
karena dari umur 15. Nah, umur 20 tahun, 22 tahun, baby capek gitu loh, baby mau menikah. Ini baby belum kenal Tuhan ya, baby dibesarin sama orang tua angkat secara muslim, gitu kan, suruh ngaji apa semua seperti itu. Di umur 22, baby capek dengan kehidupan yang seperti itu, Tuhan izinkan. Tapi luar biasanya di dalam Tuhan izinkan baby harus jalanin dalam lembah itu, baby punya apa ya, belajar gitu, punya keinginan selalu belajar membaca. Baby tuh suka membaca. Tapi membacanya itu novel. Novel-novel dari karangan yang yang apa ya, yang dari Freddie S sampai ke Sydney Sheldon, meningkat karena dari novel-novel itu baby belajar bahasa, belajar tentang apa ya, kata-kata yang mungkin sebelumnya baby nggak paham gitu kan. Jadi dari situlah baby belajar berbicara, istilahnya kayak gitu. Terus setelah umur 22 tahun baby menikah dengan orang yang lebih tua 20 tahun, 40 lebih ya, baby menikah. Tapi selama 2 tahun di dalam pernikahan itu baby mengalami KDRT. Seringlah baby dipukulin kayak gitu. Tapi apa ya, kehidupan rumah tangga itu karena nggak ada rumah, nggak ada uang, jadi kita numpang-numpang kayak gitu, kondisinya nggak baik. Karena itu mungkin suami sasarannya dari apa ya, pelampiasannya ke baby gitu loh. Kalau marah dikit suka pukul, marah dikit suka dikasih lah golok gitu di leher baby. Terus habis gitu waktu kenapa baby sedih ya? Baby kalau mau cerita itu nggak mau sedih sebenarnya guys. Kenapa? Karena apapun yang terjadi baby nggak perlu nggak pernah sedih gitu loh kan. Nggak perlu disedihin gitu, yang baby cuma jalanin aja. Terus di ujung dari baby lepas dari suami itu kan, waktu itu baby nikahnya di bawah tangan. Nikah muslim tapi di bawah tangan karena suami waktu itu masih dalam proses perceraian dan suratnya masih ditahan sama istri, jadi nggak bisa nikah resmi. Nah, terakhir baby dibawalah ke Kalimantan. Di Kalimantan itu hidupnya ya kadang di hutan, nggak punya rumah kan, terus baby tinggal di mes. Nah, di situ puncaknya baby berantem, dipukul-pukulan dah. Baby pukul dia sama botol, kita kejar-kejaran. Ini ujung baby cerita yang ujung-ujungnya aja, nggak cerita detailnya. Baby lepas dari dia gitu kan. Dan terakhir itu baby sudah nggak tahan, baby bilang sama Tuhan. Mungkin baby sering bicara sama Tuhan, tapi baby belum kenal Tuhan Yesus. Baby suka ngomong sendiri. Kalau habis dipukulin, aku habis dipukulin gini, tapi baby nggak sebut nama Tuhan Yesus. Sering sekali kayak gitu. Saya merasa ada pribadi yang selalu menemani baby tanpa baby kenal siapa itu. Dan saat itu baby bilang, baby selama baby baik, punya pikiran baik, punya hati yang kepingin hidup baik, pasti akan ada jalan lain. Baby punya pikiran gitu aja. Karena kan baby bosan hidup nggak punya keluarga, hidupnya kayak kabur kanginan, kayak itu, kayak 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 apa ya? Pokoknya baby nggak ada tempat untuk pulang gitu. Tunggu dulu ya, baby kenapa ya kepingin nangis? Tunggu, baby nggak bisa cerita kalau nangis nanti. Nangis aja, nangis aja. Apa? Mengalir aja. Lepaskan. Beb, Nggak suka nangis. baby. Aku suka. Ya. Plong. Supaya plong. Jangan. Mbak, ini kan sudah sebenarnya peristiwa ini sudah berlalu kan. Saya cuma menceritakan sampai saya terima Tuhan Yesus gitu aja. Sampai saya terima Tuhan Yesus, saya nggak mau menceritakan pengalaman yang sedih-sedih banget gitu, nggak mau.
Karena saat saya menjalani, saya nggak sedih kok. Saya jalanin hidup baby itu apa adanya aja yang saya harus jalanin gitu, nggak pernah baby menyalahkan siapapun atau kenapa nasibku gini, nggak. Baby nggak pernah kayak gitu, walaupun kadang nggak makan, nggak apa dulu. Setelah itu baby waktu habis pukul-pukulan, dia jambak baby sampai di lantai. Baby siram itu air panas juga. Terus habis gitu baby masih diseret-seret kan, baby pukul pakai botol. Itu akhirnya dia jatuh, baby lari kejar-kejaran kayak sinetron gitu. Baby masuklah di rumah orang yang nggak dikenal, masuk di kolongnya. Disitulah dia nggak bisa cari karena pintu masih terbuka. Habis gitu malam baby keluarlah dari kolong itu, orangnya datang kan. "Kak, baby minta tolong ya, minta maaf masuk nggak izin, minta perlindungan," gitu. Takut dipukul kan. Jadi, ternyata yang punya rumah itu teman istrinya, temannya mantan istrinya. Tapi untungnya baiklah. Baby bilang, kalau baby mau lepas dari ini, siapapun yang bisa nolong keluar dari tempat ini, baby akan terima dia, dan bahkan kalau baby harus masuk agamanya dia, baby mau, gitu kan. Nah, kebetulan ada orang yang kasihan di situ ngelihat baby sering dipukul, apa gitu kan, dimarahin gitu. Namanya itu Johannes, seorang Toraja. Baby masih berutang budi sama dia. Habis gitu dia bantu baby, ditanya, "Kamu kemana?" "Baby mau ke Makassar," bilang itu kan di tahun 97. Baby mau ke Makassar. Akhirnya ya udah dikasih duit, baby suruh ke Balikpapan, besoknya beli tiket. Akhirnya baby, singkat cerita, baby ke Makassar. Di Makassar baby kembali ke dunia baby lagi. Karena baby masih muda, masih cantik. Baby baby kembali ke lembah itu lagi. Kenapa di sini jadi sedih ya? Tunggu. Enggak, baby mau ketawa setan itu diketawain, nggak boleh disedihin. Setelah baby di situ kan baby bukan baby itu suka dengan dunia itu ya guys, baby bertahan hidup. Baby tidak tahu apa yang harus baby lakukan. Jadi baby harus bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu kan lebih penting daripada baby harus mati belum terima Tuhan Yesus kan. Akhirnya baby jalanin kehidupan itu dari tahun 97 dan 98, mulai tahun 98 baby mulai mengenal namanya narkoboy. Paham ya narkoboy? Ada yang paham? Saudara-saudara? Baby dari tahun 98 baby mulai memakai narkoboy. Sampai Tuhan, terima Tuhan tahun 2000. Di masa-masa beberapa tahun itu baby merasakan, gimana ya, biasa aja sih baby menjalani hidup ya seharusnya seperti itu. Tapi di saat baby mengenal narkoboy yang namanya, sarapan bubur ya, baby singkat aja namanya SS gitu, membuat pikiran baby itu aneh gitu loh. Karena seharusnya barang-barang itu bisa untuk asik-asik, bisa untuk orang bisa kecanduan, tapi puji Tuhan baby enggak sih, cuma baby konsumsi nggak kecanduan. Di saat baby pakai seperti itu, baby tuh suka memikirkannya itu hal-hal yang baby belum, bisa pikirkan, baby pikirkan, kan itu namanya doping, kan kerjanya di otak kita yang bisa merangsang sesuatu yang, belum terjangkau bisa menjangkau, kayak gitu.
Di saat itu baby selalu kalau pakai itu selalu berpikir tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang apa yang baby belum dapatkan, belum tahu gitu loh, tapi baby bisa. Nah, setiap baby pakai selalu sukanya nasihatin teman-teman kayak kayak gitu. Nah, di waktu itu ada seseorang bilang gini sama baby, "Baby, kamu tuh agamanya apa?" Gitu. Aku KTP muslim gitu, tapi aku juga nggak pernah sih waktu muslim nggak memahami gitu loh, nggak pernah dibilang kusuk, sembahyang atau apa, nggak, bilang gitu. "Tapi kalau kamu ngomong caramu seperti orang Kristen," dia bilang gitu. Debi suka cerita tentang doa-doa dengan orang itu, suka curhat lah, suka ngomongin, nasihatin kayak gitu. "Tapi kata-katamu, bicaramu seperti orang Kristen." Ya aku nggak tahu, tapi memang kayak gitu, kalau aku doa ya aku ngomong aja, aku nggak bisa, Arabnya itu kayak apa aku nggak paham, nggak ngerti artinya juga, aku bilang gitu kan. Beginilah aku kalau kalau aku sedih atau kalau aku kesepian, aku pasti akan ngomong kayak gitu sama Tuhan, bilang gitu. Mendingan kamu tuh mendingan kamu tentukan deh arah hidupmu. Kamu Kristen apa Muslim, kayak gitu kan. Nah, kata-kata itu nggak langsung aku lakukan, lama nggak tahu 1 tahun atau berapa tahun baby, ini. Nah, suatu waktu baby pindah kos karena di Makassar tuh baby pindah kos. Pindah kos yang suka yang cari yang aman-aman kayak gitu ya. Suatu saat baby ketemulah orang Manado, baby kos di situ. Nah, dari ibu kos itu baby akrab, baby kan orangnya suka nasehat, suka dengan kata-kata yang bijaksana. Yang baby, dapat gitu loh dari inspirasi-inspirasi yang dari yang nggak jelas itu, tapi bisa jelas gitu. Akhirnya, ibu itu suka, jadi kalau ada pendeta datang, baby tuh diajak, "Baby sini," gitu, "dengerin, firman Tuhan, ayo kita dengerin kita doa," gitu kan. Karena kita deket sama ibu kos itu, jadi baby mau. Yang kos cuma aku soalnya, di rumah itu yang satu kos itu cuma aku aja. Jadi baby sering dengar, walaupun nggak sering sih, pokoknya beberapa kali aja. Terus sekali waktu baby juga pernah diajak di gereja, baby mau. Tapi tidak langsung terima Tuhan, tidak. Nggak langsung. Selang beberapa tahun baby sempat pindah saat ada 98 itu ada pengganyangan, sebelum pengganyangan baby sudah pindah, kos di mana yang lebih aman lagi, yang tidak banyak penggerbekan. Nah, habis itu baby pindah, setahun kemudian di tahun berapa ya, tahun 2000 lah, tahun 2000, perjalanan tahun di 2000 itu baby pindah lagi, kembali ke beda beda alamat, tapi ternyata ibu itu masihan. Ibu yang pernah ngajak baby ke gereja dan dengerin firman Tuhan itu. Nah, setelah baby sudah bergelut dengan kehidupan baby yang setiap hari lah kita kumpul-kumpul teman. Teman baby banyak orang Manado, cewek-cewek, cantik-cantik gitu ya. Kita suka pakai-pakai kayak gitu kan. Habis gitu baby bilang, suatu saat baby, kumpul-kumpul beberapa orang, baby bilang gini, "Kalau aku kepingin ya jadi orang Kristen, terima Tuhan, gini aja guys, kalau kita habis pakai ini, kita pindah ya di rumahku nanti siang. Kalau ada pendeta datang tanpa diundang ya, tanpa diundang, baby mau jadi Kristen, mau terima Tuhan Tuhan kamu," bilang gitu kan. "Tapi nggak diundang loh ya, nggak diundang." "Oke," gitu, "kita pindah ya, kita pindah." Nah, kita pindah jam 9 pagi kalau nggak salah, pagi-pagi. Terus pendeta itu datangnya jam 1, tiba-tiba ada tok 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 tok, itu suara sepatu. Suara sepatunya tinggi banget itu. Pendeta namanya Yakub Minggu, orang Manado. Eh, "Permisi," gitu. Dia nggak cari baby loh, tapi cari ibu rumahnya, bukan cari baby. Terus teman-teman bilang, "Wih, itu ada pendeta." "Iya." "Ya ya udah, aku akan terima Tuhan Yesus hari ini," bilang gitu. Akhirnya dia cari ibunya, cari ibu, aku bilang, "Bu,
Aku hari ini mau terima Tuhan Yesus, aku mau didoakan. Aku bilang gitu kan. Tapi sebenarnya aku masih dalam kondisi yang bukan fly ya, kalau pakai-pakai begitu tidak mabuk sih sebenarnya, hanya kita nggak tidur, kita ngobrol sana sini, bukan bukan yang mabuk gimana, bukan. Beda gitu loh. Jenis itu beda banget, bukan yang seperti mungkin ada yang dibayangkan mabuk-mabuk, bukan ya guys. Itu pakai itu orang lebih pintar daripada seharusnya gitu sebenarnya. Nah, saat itu hari itu juga baby terima Tuhan Yesus sama Bapak pendeta itu di tahun 2000. Baby terima Tuhan Yesus, baby didoakan, baby lebih berhenti dulu sebelum dia berhenti doa, dan ayat yang pertama di dalam Yesaya kalau nggak salah ya. Yesaya itu dia bilang gitu, meskipun dosamu semerah kermisi akan diputihkan seperti salju. Meskipun seperti kain kesumba akan putih seperti apa sutra ya. Baby lupa. Iya, opung ya. Pokoknya itu. Itu ayat pertama yang baby terima, yang baby nggak pernah bisa lupakan. Kayak gitu. Tapi apakah setelah baby terima Tuhan Yesus itu apa berubah? Jadi baik langsung? Enggak. Baby masih ke diskotik, baby masih harus menjalankan kehidupan yang dimana bertahan hidup itu baby harus masih menjalanin, tidak langsung berubah. 1 bulan kemudian baby minta dibaptis waktu itu hari Paskah bersamaan dengan anak-anaknya ibu kos. Baby juga berusaha puasa. Tapi baby belum bisa meninggalkan dunia itu karena baby harus hidup, tuh kan. Nah, setelah baby dibaptis hari Paskah itu ada yang beda. Saat baby melakukan dosa, saat baby berbuat yang Tuhan nggak senang ya. Sebenarnya Tuhan kan tahu selama ini apa yang baby lakukan Tuhan izinkan, tapi ada bedanya dari perasaan itu. Saat baby melakukan itu, baby tuh merasa ada yang sakit di hati baby. Nggak tahu kenapa ya, baby sering merasakan hal yang menyakitkan yang baby nggak tahu kenapa gitu loh. Yang akhirnya yang baby pahami untuk sekarang ya karena saat kita menyakiti hati Tuhan ya, Tuhan tuh akan rasakan sakit gitu kan. Roh Kudus itu mungkin ya sakit berduka gitu loh. Di situ baby itu di dibuat rasanya nggak nyaman gitu. Saat melakukan dosa kok rasanya nggak gimana ya. Akhirnya oleh peristiwa baby kan punya pacar juga pengedar ya, bukan bandar juga ya. Baby punya pacar gitu. Akhirnya diproses dari situ, baby lama-lama nggak tahan dengan kondisi baby. Baby capek dengan itu baby yang sering kecewa, sering sakit, sering merasa gimana ya. Pokoknya sakit itu yang baby nggak tahan. Akhirnya baby datang ke gereja di pastori yang terbesar di Makassar. Baby bilang sama itu om, namanya Om Ferry Dagusta. Baby bilang, om, baby capek hidup kayak gini, boleh nggak ya baby itu tinggal di sini. Tapi waktu itu baby juga habis pakai juga. Tapi baby ambil keputusan karena baby sudah capek sakit. Baby minta untuk tinggal di pastori itu. Bilang, nggak apa-apa, boleh baby, boleh tinggal di sini gitu. Ya baby mau menyerahkan diri deh, mulai hari ini baby mau di sini mau minta dibimbing, bina, bukan binasakan ya guys, dibina, maksudnya dibina. Terus abis gitu oke boleh. Jadi mulai saat itu baby tinggal di gereja itu dan semua baby jualin apa yang baby punya di kos-kos, semua baby jualin. Baby mulai tinggal di situ dan teman-teman pada heboh. Telepon, baby kenapa kok pikir 2 kali deh, kenapa kok sampai ambil keputusan kok tinggal di situ, nanti kok nggak boleh kawin, kok jadi biarawati loh. Gimana sih kamu itu?
biarin aja lah, baby capek dengan hidup kayak gitu, capek baby, bilang gitu kan. Akhirnya baby mulai dari situlah baby dibina di gereja itu, di GPDI Baptisda di Makassar selama kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan baby pindah di gereja perintisan, di mana di situ secara lebih kekeluargaan lagi. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, kita mau bertobat terus kita pindah di gereja terus langsung jadi baik, enggak. Banyak setan-setan yang menggoda baby. Makanya kalau baby itu baby belanja selalu diawasin, selalu dikawal dengan kakak-kakak pembina, karena di sana kan punya sekolah. Jadi banyak sekali pengerja-pengerja dari sekolah itu praktek gitu kan. Jadi disitulah baby dibimbing. Jatuh bangun, dan perjalanannya bukan di situ aja. Baby terima Tuhan Yesus itu jatuh bangun ya, jatuh bangun. Tidak langsung menjadi orang baik. Baby masih kadang jatuh, kadang bangun. Namanya juga jatuh bangun. Ya kadang jatuh, kadang bangun ya. Mana sih? Oke, baby lanjut nggak ini ya? Abang host. Halo. Abang host. Tapi nggak ada suara kalian. Baby jadi merasa sendiri loh. Enak kok. Asik mendengarkan, jadi nggak ada suara, asik mendengarkan loh. Mendengarkan kesaksiannya. Bersuara lah kalian biar baby nggak tegang. Aku kan taping di bawah ini Kak Bebin. Aku taping di bawah. Aku merasa Lanjut. kayak Semua Ada pada mendengarkan, lagi serius semua mendengar. semua mendengarkan kesaksianmu, Dek Baby. Lanjut. Lanjut jatuh bangunnya. Bukan. jatuh bangun aku mengejarmu. Lanjut jatuh Mengejar bangunnya. Tuhan itu mah buat baby, mengejar Tuhan luar biasa. Babak belur juga, tapi puji Tuhannya baby tidak menyerah. Karena apa ya, kan baby itu kan tidak punya keluarga. Jadinya impian baby, harapan baby itu hanya berkeluarga. Bagaimana baby itu bisa punya tempat untuk pulang. Kadang baby ngomong sama Tuhan, burung aja punya rumah loh. Baby nggak punya rumah untuk pulang. Kan jadi disitulah waktu baby keluar dari perintisan itu, baby ke Surabaya. Baby mulai belajar mandiri untuk memperjuangkan iman baby. Baby kan biasanya kerja kayak gitu ya guys, tapi baby harus bagaimana baby tidak berdosa lagi untuk tidak kerja seperti itu. Dengan hasil pembinaan dari Makassar, baby ke Surabaya, baby cari gereja ya, minta bantuan untuk dibina juga gitu loh, supaya nggak jatuh juga di Surabaya, dan dicarikan kerja. Kebetulan baby ada kerjaan, ada lowongan. Waktu itu belum ada Android ya, HP masih HP biasa. Di situ baby disuruh melamar di wartel. Di wartel namanya Akar Daya itu waktu itu merajai di Surabaya. Tapi baby nggak di Akar Dayanya, di orang Cina yang plus dengan internet. Baby suruh ngelamar di situ. Kan baby ini kan nggak pernah sekolah kan sebenarnya. Ya cuma SD aja bisa baca kan. Baby kan pengalamannya di karaoke. Terus habis gitu ya baby tulis aja dengan jujur. Melamar kerja, riwayat hidup itu kan. Riwayat hidup lulusan SD. Baby bilang itu lulusan SD. Mana ada ya lulusan SD punya lamaran kerja kayak gitu. Nekat kan. Terus pengalaman kerja, baby bilang aja operator
karaoke gitu, plus. Ah, malah kan seharusnya pasti orangnya udah paham lah. Akhirnya baby, dalam nama Yesus baby kirim itu, baby taruh di wartel itu surat lamaran. Nah itu ini, terus sambil berdoa, uang nipis, kos berapa ya waktu itu, waktu itu baby kos 200-an lah. Pokoknya berjuang banget lah, baby tetap baby nggak dalam kondisi itu, baby nggak jalan lurus dan berharap dapat kerjaan. Puji Tuhannya baby dipanggil tuh sama yang punya wartel. Ditanya-tanya kan, "Dulu kerja di mana?" "Di karaoke, di Makassar," begitu. Terus dibawainlah aku kalkulator, karena kan tahu aku nggak ada sekolahnya yang tinggi. Bawain kalkulator, suruhlah aku ngitung sama kalkulator itu, di Dunkin Donut. Untung baby bisa lah kalau cuma kalkulator aja. Terus ditanya, "Bisa nggak, operasikan komputer?" "Bisa lah." Baby sempat waktu itu waktu dibina di Gereja Perintisan sempat, kursus komputer di institut apa itu ya, di kampus. Pernah, kepingin lah ngerasain gimana sih rasanya bangku kuliah, jadi nekat aja baby, pura-puranya itu, kursus komputer. Padahal baby juga nggak tahu waktu ujian, nggak ada nilainya, udah drop out aja. Yang penting tahu aja cara-cara operasinya gitu. Habis itu akhirnya itulah baby, pengalaman baby, nah baby diterima. Puji Tuhan baby diterima waktu itu di tahun 2001-an gitu. 2001 dengan gaji 600.000 guys. Bayangin di Surabaya 600.000, baby bisa bertahan ada 4 tahunan. Baby, hidup 4 tahun. Baby kayaknya hidup itu indah banget, walaupun gaji sedikit. Kadang kalau berangkat kerja itu di Jalan Majen Sungkono itu, baby jalan, jam 6 gitu sudah jalan, jam 7 wartel buka, jam 6 jalan kaki, pulang jalan. Kalau ada uang lebih baru naik lin itu berapa ribu ya, mungkin 1.000 atau 2.000-an. Waktu itu, tapi baby merasa indah banget dulu. Sebelumnya kan baby banyak duit tuh, tapi baby bisa jalanin kayak gitu itu loh. Itu, pertama perjuangan baby di dunia yang normal sebagai manusia yang punya apa ya, punya baik-baik lah, istilah baik-baik begitulah. Baik-baik meskipun dibilang nggak baik banget. Baby juga rajin puasa tuh, baby rajin puasa, baby, gerejanya dekat, kosnya dekat gereja juga, dekat tempat, kerja nggak terlalu jauh. Nah suatu ketika baby jatuh lagi dalam dosa. Waktu baby itu rajin di gereja, bertemulah dengan perempuan yang cantik separuh baya. Di situ baby dideketin, karena baby kan aktif di gereja pemuda kayak gitu kan. Dideketin lah, dipikir aku ini anaknya orang yang kaya atau apa, nggak ngerti ya. Waktu itu baby masih kelihatan cantik kan, masih muda, masih langsing. Kalau sekarang kan langsung, dulu langsing. Sisa-sisa kecantikan dulu ada. Abis gitu dideketin lah sama perempuan itu yang cantik itu, ditanya-tanya, "Aku kerja di sini, kerja di wartel," kayak ditanya lah baik-baik, "Mau nggak kamu aku jodohin sama anakku," gitu kan. "Anakku dokter Andes," gitu. Wah, aku bilang, "Ini jawaban Tuhan. Ini pasti jawaban Tuhan ini. Ketemunya di gereja dijodohin lagi sama dokter Andes." Wih, siapa baby mau dapat suami dokter Andes kan? Ya mau ibu, mau bu. Akhirnya singkat cerita aku dikenalin lah sama, karena itu anaknya itu jarang mau diajak ke gereja. Begitu dikenalin baby,
Karena mungkin dilihat baby masih cantik ya, mungkin cantik, jadi maulah itu si cowok. Mau, akhirnya kita sampai mulailah kayak, ngobrol kayak gitu kan. Baby jujur sama si cowok itu, tapi si baby nggak ngomong sama ibunya. Baby jujur sama si cowok itu, baby punya masa lalu, pernah nikah seperti ini. Supaya nggak ada masalah di kemudian hari jika ini terjadi. Pikiran baby kayak gitu, baby nggak disalahkan, bener. Nah, tapi si cowok itu tidak ngomong sama ibunya, tidak cerita. Akhirnya, ibunya tapi ini dia nggak cerita kan, berjalan sering pulang pergi, diantar jemput, kita happy, sedikit happy-lah, happy, cerita-cerita kita masih pada jalur yang benar. Akhirnya baby disuruh pindah di rumahnya ibu itu sambil mengurus surat-surat, mau nikah, sampai sudah foto untuk pernikahan kayak gitu. Nah, tinggal di situ tapi karena rumahnya besar dan dia juga suami purnawirawan juga, baby tinggal di salah satu kamar di rumahnya itu, udah berarti kan udah serius ya, baby berpikirnya, wah udah pokoknya jawaban Tuhan banget gitu loh. Benar-benar Tuhan jawab dengan baby kepingin punya keluarga, baby dapat keluarga yang luar biasa dari Tuhan. Tapi ibunya bilang gini, aku suruh Tuhan untuk puasa selama 3 hari untuk, memastikan bahwa kamu itu yang terbaik buat anakku atau enggak, atau kayak gitu intinya. Ya oke ajalah, terserah ibunya, aku bilang gitu kan. Akhirnya ibu itu puasa selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, ibu itu, mendapat jawaban dari Tuhan, katanya, dalam diri baby itu ada selubung hitam gitu katanya sih. Akhirnya ditanyalah sama anaknya dan anaknya langsung jujur dengan, masa lalunya baby. Nah, hari itu juga, ibunya ngomong bahwa, "Aku mau anakku tuh mendapat yang terbaik," gitu loh. Intinya dia nggak boleh sama baby. Nah, saat itu juga anaknya juga nggak mau nyapa baby setelah itu. Aku juga nggak boleh pulang. Jadi malah satu hari itu baby langsung ditelepon, eee, "Kamu nggak usah pulang aja, kamu terserah mau tinggal di mana. Nah, karena kita nggak bisa menerima kamu lagi," gitu loh, "karena kamu bukan yang terbaik buat anak aku," begitu kan. Hari itu sudah beda memang, hari itu sebelum saya berangkat kerja udah beda ulat mereka, muka-muka mereka sudah berbeda sekali sama baby. Setelah itu, setelah baby nggak boleh pulang, baby bingung dong, baby nggak punya uang, belum gajian. Nggak punya uang, ibu itu kirimlah uang sama baby 100.000. Bayangin ya guys, 100.000 di Surabaya, dapat apa? Bahkan belum kos berapa? Kos paling nggak 250 waktu itu. Tapi kan nggak mungkin dalam waktu malam kita cari kos dan dapat. Aku pulang jam 7. Jadi akhirnya aku malam itu aku harus terpaksa tinggal di wartel itu di ruko, aku tidur sementara. Sambil, besoknya minta tolong sama orang, aku agak lupa ya waktu itu. Tapi dari cerita ini, dari peristiwa ini, baby kecewa. Kecewa bukan sama Tuhan sih, tapi kecewa karena baby nggak punya duit. Begini ya, orang nggak punya duit diperlakukan gitu loh. Baby nangis terus, baby sedih banget. Akhirnya ya baby sedih, terus nggak lama baby masih kerja, baby masih dibantu teman bisa ngatasin, akhirnya baby jatuh lagi dan baby pacaran sama kolonel. Baby jatuh lagi. Baby terjatuh karena uang, baby karena nggak punya duit. Dari situlah baby pacaran beberapa bulan, baby kumpulkan duit,
ada sampai 10 juta, baby berhenti dari kos itu, dari wartel itu. Dari wartel itu, baby pergi ke Makassar lagi, baby jalan-jalan. Kayak gitu, ternyata uang juga tidak mendatangkan kebahagiaan sebenarnya. Justru hanya baby, merasa punya uang itu nggak diperlakukan yang kayak gitu loh. Dan pada tahun-tahun berapa ya, sekitar tahun 2003 atau 2004 ya, baby menikah dengan orang desa. Kenalnya di mana? Kenalnya di SMS. Di SMS baby kenal. Makasih, berkah selalu. Di SMS baby kenal karena baby tuh sudah capek kesana kemari, nggak ada tempat pulang gitu loh. Akhirnya baby mau udah kita kenal 1 bulan, kita menikah. Waktu itu baby sudah muslim ya, sudah Kristen ya. Tapi karena baby itu kepingin keluarga, baby dengan singkat cerita baby menikah dengan orang muslim yang masih muda banget. Beda, dia baru keluar SMP kalau nggak salah, kurang lebih. Akhirnya baby menikah dengan orang desa banget dan selama 2 tahun dan di usia 2 tahun itu baby ke Singapura menjadi TKW. Nah, baby singkat-singkat aja, terlalu lama nanti takutnya maghrib. Dari pernikahan itu selama 2 tahun dan 4 tahun baby 2 tahunnya jadi TKW, akhirnya baby pulang dan kita divorce karena ada perselingkuhan. Baby bercerai tapi baby nggak menuntut sih waktu itu karena baby bilang, baby orang Kristen, baby itu nggak bisa, nggak ada perceraian. Tapi kalau kamu memilih dengan selingkuhan kamu dan kamu mau menceraikan aku silahkan, tapi aku garis bawain aku tidak menuntut ya, aku bilang gitu. Akhirnya dia karena dia nggak punya duit, akhirnya aku lapor aja di kepala desa. Akhirnya ditekan harus menceraikan aku daripada dia mengabaikan aku gitu di rumahnya sendiri. Baby nggak disapa di rumah mertua. Akhirnya baby bawa di pengadilan dengan bikin berita acara yang baby bilang aja kalau baby diceraikan karena ada wanita idaman lain. Jadi prosesnya gampang banget. Baby cuma ditanya, kamu terima? Ya Pak, terima. Udah, minta berapa? Itu dia bilang baby cuma minta 5 juta. Ditawar Kak, nggak ditawar lah 1 juta, nggak mau itu hakimnya. Masa Mas minta 5 juta ditawar 1 juta, udah aku putuskan 2 juta, besok bawa pulang. Jadi cuma 2 kali aja sidang, baby sudah pulang bawa uang gara-gara diceraikan. Kayak gitu. Dari situlah, ini dilanjut ya Pak host sampai terus ya. Tapi baby sedikit capek mulutnya. Bentar ya, minum. Enggak lah, jangan. Itu nanti bikin dia beban. Kalian ketawa dong. Kalau kalian ketawa bikin baby semangat. Kalau kalian diam aja, aku takut kalian tidur loh. Serius. Nggak ada yang tidur. Kami dengar kok. Oh haru ya. Ay ampun, kadang-kadang gua bisa menangis, kadang-kadang baby tuh bisa tertawa tapi menangis, kadang bisa menangis tapi tertawa. Begitu. Karena memang Kamu iya. tangguh, baby. Hah? Kamu kan wanita tangguh. Oh iya jelas, baby ini tahan banting ini. Iya. Oke, setelah itu perceraian aku yang kedua ya. Baby masih bertahan di Banyuwangi karena baby tidak tahu harus kemana. Ada uang dari Singapura, ada uang dari mantan itu, dapat uang akhirnya baby buat
kontrak rumah di Banyuwangi ini. Terus abis gitu Baby nggak ada kerja sih, Baby nggak ada kerja, kerjanya cuma cuma telepon sana sini, nggak tahu, nggak jelas lah, nggak ada tujuan. Pernah juga ke Jakarta, kenalan orang SMS ke Jakarta kan, cari jodoh gitu kan. Baby bener-bener waktu itu hilang arah lah, mau kemana Baby bingung gitu. Jadi begitu kenal cowok, datangin aja di Jakarta. Tahu nggak, begitu didatangin di Jakarta, weh nggak punya gigi. Langsung Baby pulang. Malam itu juga Baby pesan tiket pesawat, langsung pulang. Padahal naiknya naik kereta berangkat. Karena Baby takut naik pesawat aja. Aduh, sebegitunya ya, berusaha untuk mencari seseorangnya untuk kepingin punya keluarga aja sih sebenarnya. Nah, singkat cerita akhirnya Baby kontrak dan Baby carilah gereja. Baby cari di gereja, kan sebelumnya Baby di desa nih, di pelosok, di rumahnya suami tuh di pelosok. Terus Baby pindah di agak kota di mana Baby ada sekarang. Nah, dari situlah Baby cari gereja. Waktu itu jam 3 kalau nggak salah, gereja GBI Rock. Yang dulu Baby tahu, ternyata masih ada. Dulu kan sempat Baby di GKT apa gitu loh. Waktu baru-baru terima Tuhan itu masih suka ikut-ikutan aja. Setelah itu Baby cari gereja di GBI Rock, Baby tanya jam berapa ibadah di sini. Ini awal dari Baby ketemu jodoh ya. Ini jodoh dari Tuhan ini ceritanya ya. Tapi Baby cerita awal dulu pertemuannya. Jam 3 siang hari Minggu, Baby cari gereja itu. Masuklah karena gerbang sudah dibuka. Masuklah, Baby tanya, permisi Pak, gitu. Ada seseorang yang pakai dasi, pakai jas gitu. Karena mungkin mau perjamuan kali ya, kupikir dia pendeta kan. Permisi Pak, ini jam berapa ya ibadahnya? Jam 5 Mbak, gitu. Oke kalau gitu jam 5 ya, kalau gitu aku pulang. Kalau pagi jam berapa? Gitu kan, 2 ibadah. Jam 8 kalau nggak salah waktu itu. Oke aku pulang, saya pulang dulu ya gitu. Tapi saat Baby mau pulang, tiba-tiba itu hujan petir, hujan deras. Akhirnya Baby tidak jadi pulang dong. Baby di situ berteduh di gereja itu. Nah, omongan lah, kita ngobrol gitu. Kupikir dia seorang pendeta, jadi wah bisa pengakuan dosa ini di sini ya. Iya, waktu itu hujan rintik-rintik lah. Tapi di dalam, nah dia kesempatan juga itu pendeta kenalan lah, tanya-tanya. Aku juga sudah lupa sih kenalannya seperti apa. Tapi pada akhirnya si bapak yang Baby kira pendeta itu datanglah di rumah Baby pada siang hari. Dia pakai sepeda federal, sepeda gunung itu, pakai jas, pakai dasi. Nah, ini bapak kenapa pakai jas, pakai dasi naik sepeda ya? Aduh, tapi kita berteman baik lah, waktu itu berteman baik. Dia ngobrol-ngobrol, tapi dengan obrolannya itu memang agak lain sih orangnya. Dan salah satunya agak lain, kenapa Baby bilang agak lain, kan kalau dengar ada pesawat gitu dia suka teriak-teriak, dia suka weh halo pesawat kayak gitu deh. Karena apa? Karena belum pernah naik pesawat gitu aja. Dan dia juga belum bisa naik motor waktu itu. Tapi pada akhirnya tahu dia seorang pengerja di gereja itu, full timer yang kerjanya bersih-bersih. Dan kenapa dia pakai dasi? Karena dia melayani jadi singer gitu. Karena perjamuan kudus harus pakai dasi, pakai lengkap begitu. Akhirnya singkat cerita
pengerja itu dekat sama baby. Tapi semakin dekat, tapi kok tetanggaku bilang gini, "Eh, baby, itu teman kamu kenapa ya kayak orang PA?" Gitu kan. "Apa itu PA?" "Oh, ya gitu kayak aneh gitu loh, ngomongnya kayak nggak ngelantur gitu loh, ngomongnya kayak ngelantur, nggak jelas," kayak gitu kan. "Oh iya kah?" Gitu. Tapi aku kan nggak bisa bilang langsung ya, dia tetap masih baik. Tapi dan puncaknya gini, waktu teman aku main di rumah aku, kita mau main semir-semiran nih. Pas ada dia, dia dia bilang, "Aku mau mandi dulu ya," bilang gitu. "Ya udah aku mau pulang. Kita mau semir-semiran nih sama cewek, temen cewek." Tahu nggak yang dia lakukan? Dia itu muterin rumah aku. Aku nggak tahu dia ngintip aku mau mandi atau gimana ya, itu orang. Atau dia mau doa keliling, nggak tahu. Dia muter terus di rumah aku tuh berputar-putar. Nah, temanku bilang gini, "Eh, itu temenmu kenapa ya? Kayak kurang ya, kayak setengah begitu. Kenapa dia putarin sambil umik-umik terus itu di rumahmu selama kau mandi? Masa ah?" Gitu. "Iya," gitu. "Ya udahlah," aku bilang gitu, "mau dia apa lagi?" gitu kan. Jadi dari situlah aku mulai nggak suka dengan orang ini. Nggak suka banget gua nggak suka banget dengan orang-orang ini. Lama-lama gua benci dengan lihat dia. Gua benci, pokoknya intinya gua nggak suka dan gua benci. Bahkan dia masuk di rumahku pun langsung aku tutup, nggak boleh masuk di rumah aku. Kadang dia cuma belikan majalah atau apa kayak gitu, taruh aja di luar, aku bilang gitu. Pokoknya aku nggak mau sama orang ini. Tapi pada akhirnya orang ini jadi suamiku loh. Terus lanjut ya Pak, lanjut dong. Oh gitu ya. Ya, baby harus bahagia dong saat bersaksi. Setelah itu pelayanan aja deh, baby mau bantu atau mungkin kalau memang Tuhan izinkan baby mau sekolah Alkitab, kalau di sana kan bisa disponsori atau apa, baby punya pikiran kayak gitu waktu itu. Nah, aku bilang lah, tapi mungkin aku salah jalan juga sih. Aku nggak tahu, mungkin seizin Tuhan. Aku telepon lah sama cecenya pacar aku dulu, yang dulu bandar. Kan kita ada hubungan baik gitu loh, karena aku sakit pun dia masih kirim obat atau apa. Aku bilang, "Cek, aku kepingin ke Makassar deh, belikan aku ini dong tiket," aku bilang gitu. Dibelikanlah tiket aku sama dia dengan syaratnya ya aku harus ke Makassar bener-bener gitu kan. Oke, aku nanti mampir aku ke Makassar, aku mau cari kerja atau aku pelayanan lah di sana, aku nggak tahu harus gimana gitu. Akhirnya dan setelah kita tiket dibeli, kita cuma sharingnya aja kan, kita bawa KTP doang, elektrik waktu itu. Terus habis itu baby juga sudah mau berangkat, mau pesan travel, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba baby ketemu seseorang, bukan yang tadi, seseorang menawarkan bisnis TKW waktu itu. Kebetulan baby masih ada sedikit uang dan untuk yang dia tawarkan gitu loh. Akhirnya baby coba mencari-cari TKW, baby batalin itu kepergian baby. Baby batalin karena apa? Yang deketin itu cowok itu ada gimana ya? Kayak suka-suka begitu loh. Kayak ganteng-ganteng gitu. Jadi akhirnya baby batalin, bukan karena dia. Baby batalin, baby mulailah bisnis TKW itu. Tapi kenyataannya baby ditipu. Baby TKW udah berangkat, baby kasih uang, tapi baby nggak dapat uang dari PL-nya. Bahkan baby keluarkan uang sebagian pinjam dari itu bunga, uang bunga gitulah, uang bunga. Akhirnya baby terjebak dengan utang piutang. Mungkin nggak banyak sih, mungkin 1 juta 2 juta gitu.
Akhirnya dengan terjebak itu baby nggak bisa kemana-mana. Baby nggak bisa kemana-mana dan uang mulai menipis, itu apa, kontrakan sudah mulai habis. Baby punya pinjaman motor pun juga tinggal uang itu tinggal dari motor itu aja yang baby pinjamkan uangnya, terus baby pakai motornya gitu loh. Terus habis gitu sebentar ya, aku nggak bisa baca ini, aku karena sambil mengingat peristiwa jadi nggak bisa baca typing ya guys ya, nanti aku baca lagi. Terus abis gitu baby pergi, abis gitu gini, baby sebelumnya baby ada cowok sih yang dulu nggak terlalu intens banget, tapi itu mau ketemu sama baby di Batam. Akhirnya baby pergi ke Surabaya terus mau ke Batam. Baby dikirim duit dan untuk pergi ke Batam. Tapi dari Batam baby sakit sampai bawa di rumah sakit. Habis gitu tapi tetap pertemuan 1 minggu sama dia dan baby kembali. Kembali itu si cowok ini memutuskan hubungan karena memang pertama baby nggak bisa, beda agama. Dan dia sudah ada calon sebelumnya yang dia sudah tunda-tunda pernikahannya gitu kan karena hubungan kita. Dan ada saat dia memilih, dia dikenalin tunangannya bahwa ya udah kita finish gitu. Akhirnya ya sudahlah, mungkin bukan jodoh baby. Terus karena kehidupan yang di Banyuwangi ini lebih susah lagi, baby harus gimana mempertahankan hidup lagi nggak tahu gitu. Terus baby nggak jadi ke Makassar kan, baby telepon lagi ke cecenya pacar aku, ini gimana ya, bantu aku cari kerja di, nggak adakah teman yang bisa kasih kerja. Akhirnya baby dikasihlah kerja di temennya di Probolinggo di rumah makan Tongas. Kamu ke sana aja, aku sudah kasih tahu. Nah, waktu baby mau ke sana udah pakai packing baju semuanya. Pas hari Paskah, baby ke gereja. Baby ke gereja, ketemulah si cowok itu. Si cowok yang mau jadi suamiku itu, dia lagi singer. Disinilah baby punya bergumul sama Tuhan, ngomong otot-ototan sama Tuhan. Duh, kenapa sih aku lihat dia lagi gitu kan. Tapi kenapa hari itu ada seseorang jemaat bilang gini, baby kamu mau kemana? Aku besok mau berangkat ke Probolinggo mau kerja, bilang gitu kan. Ada kerja gitu, nggak usah lah, kamu di sini aja. Masa Tuhan nggak sanggup kasih kamu makan gitu? Ya nggak tahu lah, aku bingung gitu kan. Habis itu baby baby ibadah, baby melihat dia yang orang yang aku benci itu. Pokoknya aku nggak tahu, benci banget sama orang itu. Terus Tuhan bilang gini, lihatlah dia tuh jodohmu loh. Enggak lah Tuhan, apa nggak ada yang lebih baik sedikit? Kan baby nggak minta yang kaya, nggak minta yang ganteng, tapi jangan dialah Tuhan. Udahlah, kamu apa yang kamu pikirkan baik itu belum tentu baik buat kamu. Apa yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Aku punya kata-kata gitu loh. Dikasih kata-kata seperti itu. Terus tapi nggak adakah yang lain, pokoknya otot-ototan hari itu. Udahlah, denger dia, lihat dia, denger dia nyanyi. Nah aku juga nggak tahu dia mau nyanyi sendiri. Kayaknya kepala baby itu disuruh lihat dia aja sama Tuhan. Baby tuh sudah capek loh, kayak mau muntah baby tuh. Habis itu dengar dia ya, dia nyanyi. Nah habis itu singer, mulailah pujian. Coba denger ya, suaranya dia itu bagus loh. Denger. Aku nggak pernah lihat dia singer sih sebenarnya. Terus waktu dia lihat, nggak mau lah Tuhan, aku nggak mau dengar dia, aku bilang gitu. Aku tuh memang keras kepala juga sih mungkin ya. Udahlah denger, itu kan. Ya udahlah aku dengar. Akhirnya waktu dia solo, aku pikir enak juga ya suaranya, dia tinggi, suara 3
suara 2, suara 3 dia bisa. Enak juga suaranya dia, kenceng gitu ya. Terus, oke gini aja lah Tuhan, kalau memang dia jodohku, kasih aku tanda malam hari ini juga sebelum aku berangkat, kasih aku tanda bahwa dia jodohku. Nah, setelah dia sudah selesai singer, tiba-tiba Tuhan kasih tanda benar. Tiba-tiba dia duduklah di dekat aku. Duduk di dekat aku, baby pusinglah kepalanya. Itu satu tanda. 2 tanda lagi, dia bilang apa? Pendetanya suruh bilang I love you kepada pasangannya untuk jemaatnya. Dia bilang apa? I love you itu kenceng banget sampai para jemaat itu ngelihat baby loh. Baby malu banget baby. Akhirnya baby menyerah. Oke lah Tuhan. Oke, aku udah nyerah. Nanti aku panggil dia. Singkat cerita aku panggil dia. Aku tanya sama dia. Deket kok pusing-pusing karena aku nggak suka sama dia. Aku melawan kan. Aku benar-benar nggak suka sama dia. Akhirnya saat aku panggil aku tanya, kamu mau nikah sama aku? Aku bilang gitu, mau. Oh terus gimana kok? Ya nggak apa-apa, aku nggak bisa ini ya, soalnya ada dia. Nggak apa-apa gitu loh. Oke, kita bulan depan kita nikah. Kalau memang kita jodoh, Tuhan sediakan semuanya. Aku nggak punya duit juga loh. Nikah itu dia juga nggak punya duit. Akhirnya besoknya dibawalah aku ke rumah orang tuanya. Kita bilang kalau niatan ada nikah. Nggak berapa lama dipinjemilah dia duit untuk beli souvenir. Dan singkat cerita semuanya tiba-tiba yang punya rumah kontrakanku pun membiayai pernikahan. Terus semuanya itu bayar belakangan lah. Akhirnya kita nikah, ada pesta 3 kali. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan sediakan. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan bertanggung jawab atas semuanya. Bahkan cincin aja dari Singapura kirim duit pas untuk cincin. Padahal baby maunya cincin putihan aja. Tapi Tuhan kirimkan uang untuk beli cincin waktu itu. Dan singkat cerita terjadilah pernikahan yang itu kudus. Bahkan mobil, room honeymoon dari hotel pun Tuhan juga kasih gitu loh. Lewat orang-orang, lewat jemaat Tuhan kasih. Semuanya dikasih. Dan puji Tuhan luar biasa. Baby jalani pernikahan dengan orang yang baby nggak suka. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya, Pak Kator, dia di GBI. Di GBI itu selama 4 tahun, dia 8 tahun. Saya nggak bisa bersaksi, ada satu yang mungkin saya nggak bisa saksikan di sini karena ini sedikit menyangkut nama gitu ya, yang maybe harus nggak perlu sebut gitu kan ya. Tingkat 4 tahun saya proses baby melayani Tuhan. Jadi kenapa baby sedikit paham ya bagaimana melayani Tuhan itu seperti apa. Bahkan di dalam pelayanan itu juga baby sudah menghasilkan jiwa di mana baby nginjil di saudara-saudara baby yang ada Buddha yang sampai meninggal. Walaupun baby tahu kalau menginjil itu baby tidak langsung bawa ke gereja, baby tidak, karena sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau dia orangnya tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, baby nggak bisa bawa di gereja di mana dia nanti tambah nggak paham gitu kan. Baby carikan pendeta yang bisa mengayomi, bisa menyirami dia, bisa memberi pertumbuhan sesuai dengan kebutuhannya. Itu baby. Nah, makanya baby sedikit juga paham dengan pelayanan doa seperti apa. Baby paham karena baby pernah ada di tempat itu gitu. Nah singkat cerita, baby ada masalah yang memproses baby. Baby harus memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Waktu itu baby dulu. Tapi sebelum baby keluar, baby itu pernah selalu disuruh sama salah satu
yang punya gedung itu apa ya namanya, penatua untuk memandiin anjingnya. Nah, baby di situ 1 bulan 4 kali baby mandiin anjingnya sebelum baby keluar. Di saat ada masalah baby keluar dan baby masih mandiin anjingnya. Terus waktu baby keluar karena ada masalah yang sebenarnya masalah ini berat ya, dibilang berat, dibilang enggak sih, karena buat baby malu itu biasa gitu loh. Malu itu biasa, tapi nah waktu itu memproses baby untuk baby tetap kuat. Baby berpikir gini, walaupun baby nggak melayani Tuhan, Tuhan itu tetap sama yang akan memberkati baby. Selama baby jujur, selama baby waktu itu singkat cerita sedikit aja kasih ada tuduhan-tuduhan yang baby nggak lakukan. Baby bilang gini sama Tuhan, kalau yang dia tuduhkan itu benar, baby lakukan, Tuhan nggak usah berkati baby. Tapi kalau baby itu jujur, gitu loh, dan apa yang baby katakan sesuai dengan apa yang baby lakukan, Tuhan akan tetap memberkati aku lebih lagi. Tuh kan. Akhirnya baby keluar, tapi suami masih di situ. Karena kita kan tinggal di rumah gereja. Nah, baby keluar, baby berusaha menghibur diri baby dengan jualan makanan, PO kayak gitu kan. Terus baby nggak lama baby ditawarin teman, mau nggak ngurus anjing, ngurus anjingnya teman aku gitu. Nanti katanya bulanan. Oke mau, aku bilang gitu. Akhirnya mau, baby tawarin, baby jalanin, dia tanya dibayar lah waktu itu 700.000 kalau nggak salah, lumayan lah. Lumayan, kita cuma datang pagi sore dan bersihkan, mandiin kayak gitu dibayar. Tapi baby punya hikmat, Tuhan gimana ya supaya baby kerjaan ini baby tidak dibayar, tapi baby minta bayaran yang menargetkan berapa gitu loh. Harus dikembangkan ini. Akhirnya baby belajar di internet, cari harus bagaimana ngembangin, baby harus punya modal apa kayak gitu. Baby bikin apa stiker atau apa yang baby bisa bagikan ke orang-orang, info untuk baby lakukan. Waktu itu satu-satunya baby masihan di sini. Dari situlah Tuhan memberkati baby dan suami aku suruh bantu kerjaan, akhirnya keluar dari gereja untuk membantu usaha baby. Dari sinilah Tuhan tuh luar biasa, baby terbukti penyertaan Tuhan. Baby mampu beli rumah dan baby juga diberkati seorang anak meskipun bukan dari baby ya. Pokoknya Tuhan kasih lah. Tuhan kasih, Tuhan percayakan anak di mana di saat apa namanya ekonomi baby baik gitu, lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu. Dan singkat cerita di sebelum bulan 11 kemarin suami baby dipanggil Tuhan. Jadi udah mau dapat setahun ya, mau dapat setahun. Dan tapi ada sedikit yang baby cerita, baby jatuh juga gitu sebelum ini baby jatuh. Baby tuh lama nggak ke gereja, Bang Tator. 5 tahun baby jatuh dalam dosa online. Kenapa? Kenapa baby bisa jatuh? Karena dasar dari yang tadi pertama kan baby itu kan dibilang menikah kan tidak dasar dengan cinta ya. Dasar baby taat aja sama Tuhan. Ya udahlah Tuhan, oke. Oke, udah gitu kan. Awalnya memang kita bener, aku bersyukur, aku ngelihat Tuhan aja, aku ngelihat Tuhan. Kalau ada sesuatu, tapi memang komunikasi antara suami aku dan aku tuh kurang begitu hangat banget, kurang begitu nyambung gitu loh. Karena berbeda apa ya? Kalau baby kan orang perantauan. Baby banyak belajar di mana-mana gitu kan. Sedangkan dia orangnya nggak pernah merantau. Kalau dia bilang ada pesawat aja, baby dia kejar kan, kapan hari jemput hamba Tuhan gitu loh kan di airport gitu, pas deket gitu kan pesawatnya jalan gitu, dia kejar itu pesawat. Aku bilang, oh, kejar pak gitu ya. Dia cuma mau dada aja, sebenarnya dia mau dada aja, tapi kan deket, biasanya kan jauh di atas kan kayak gitu ya. Dari gambaran itu
bisa dong dibayangkan, kadang-kadang kalau kita komunikasi nggak nyambung gitu kan. Tapi mungkin karena ya, bukan karena itu juga, tapi memang dosa sudah mengintip baby melalui media. Dosa sudah mengintip baby melalui media. Nah, baby bermain sebelumnya TikTok, baby sudah bermain di aplikasi lain. Mungkin ada yang tahu di sini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tahu dan nggak melakukan. Nah, baby itu bermain itu sebenarnya hanya untuk mencari teman ngobrol. Teman ngobrol, tapi ternyata baby menemukan buaya-buaya banyak di sana. Apa itu? Modus-modus Buaya apa? banyak. Jatuhlah. Buaya-buaya itu yang mengawang-awang itu. Dapatlah baby buaya-buaya itu. Akhirnya sampai baby hafal orang modus-modus itu. Hafal itu caranya, bahasanya sudah hafal baby. Baby bahkan baby tantang, ayo para modus, nggak apa-apa. Maksudnya baby tunggu ini modusnya apa gitu. Baby ladenin kadang-kadang. Ya soalnya kalau modus-modus punya kunci-kunci kata gitu kan. Nah, Emang buayanya nuntut apa? ada dulu itu baby tuh sampai uang. Biasanya kan dia orang-orang kalau yang main aplikasi itu pertemanan kan orang-orang yang kesepian, janda-janda kaya itu kan banyak kayak gitu. Banyak lah sama sebenarnya. Apa Cewek nama juga banyak aplikasinya? buaya. Hah? Nama aplikasinya apa? Rahasia. Ya udah lanjut. Setelah itu sampai baby itu juga pernah diguna-guna juga sampai main itu. Nah, di awal-awal baby jatuh dalam dosa online itu, akhirnya pelayanan baby kan masih pelayanan di multimedia waktu itu. Karena dosa lah baby mundur gitu loh. Kita ada perselisihan dikit, aku bilang udah jangan dijadwal lagi. Aku nggak mau lagi pelayanan, aku bilang gitu. Dari setelah baby mundur ada 5 tahun baby nggak ke gereja. Akhirnya tenggelamlah baby pada dunia online TikTok. Dari Komal 3 baby sudah main ya guys. Dari TikTok ini live Komal 3 yang goyang-goyang, ada yang aneh-aneh, panji bikin topi, apa tuh challenge tampar itu, terus PK sudah baby sudah pernah bikin semua itu. Bahkan baby juga ketua dari sebuah grup donasi. Tapi nggak ada circle, mereka nggak tahu aku Kristen, tapi baby kasih tahu. Cuma nggak ada yang Kristen, cuma aku aja. Tapi di situ baby belajar memberikan dampak pada mereka. Waktu itu ada orang sakit, baby buat donasi kayak gitu. Dan sampai nama Kes ini sebenarnya nama dari grupnya baby, Cahaya Setia Hati, dari grup baby, sebagai karena baby yang bikin nama, baby sebagai ketua, makanya baby pakai. Dan sekarang baby pakai untuk Tuhan sudah membayar lunas baby, begitu. Begitu dan sekarang setelah suami meninggal, baby mulailah sadar. Baby ini kalau nggak karena Tuhan, itu mau jadi apa? Karena kapan hari setahun sebelum suami meninggal, baby juga sempat mau dipanggil Tuhan. Karena nggak punya duit, baby kena pembengkakan jantung, ginjal. Tapi ternyata Tuhan memang nggak mau aku mati dulu. Masih banyak tugasku. Masih banyak kesaksian hidupku yang belum aku saksikan. Jujur ya, baby itu belum pernah bersaksi loh di gereja dengan ini. Ini masih di media. Ini buat baby latihan. Suatu saat baby akan menyaksikan di gereja di mana baby ada. Kehidupan baby. Baby belum pernah saksi. Nah, dari sinilah baby mulai menyadari ya, setelah suami meninggal, baby rajin ke gereja. Baby Tuhan mulai sentuh, sebelumnya baby merokok loh, Nah, dari beberapa bulan ini baby putuskan baby mau merubah hidup baby, merubah pikiran baby, karena kita nggak bisa bilang bertobat aja dan jadi malaikat kembali, nggak, proses.
Baby harus bertindak, baby harus kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan nggak suka, yang mengotori bait Tuhan, gereja Tuhan, yaitu tubuh kita, itu baby hentikan. Baby berhenti merokok, baby mulai setiap hari senang dengar khotbah, senang dengar firman Tuhan. Untuk apa? Baby belajar membangun diri baby kembali, membangkitkan cinta mula-mula baby kembali. Baby harus apa ya? Intinya harus menjadi berkat karena ada tanggung jawab anak. Baby masih 10 tahun yang jiwa yang harus yang Tuhan percayakan buat baby untuk baby jaga, dan itulah tugas baby. Begitulah guys. Di sini hidup baby, di sini baby selesaikan kesaksian baby ini bahwa prosesnya baby saat ini sedang membangun diri, menjadi berkat, dimana baby juga membuka lab rohani, dan baby kepingin ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang bisa baby bantu melalui lab dengan Kak Estina dan teman-teman semuanya. Baby percaya, yakin saat kita membangun diri kita dan kita siap untuk dipakai, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Begitu aja menurut baby. Jadi nggak perlulah kita itu harus mencari ke lorong-lorong semut. Saat kita ini benar di hadapan Tuhan, saat kita siap dipakai Tuhan, saat kita siap dibentuk Tuhan, saat kita mau diperbarui Tuhan dari hari ke hari, karena pertobatan itu adalah sebuah metanoia, perubahan pikiran dari hari ke hari. Siap untuk dipakai, siap jadi bejana Tuhan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani untuk Tuhan. Begitu ya guys. Itu aja, baby mengakhiri dengan kata-kata seperti itu. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan boleh silakan.